Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera kepada Pak Hapusan dan teman-teman semuanya. Saya Raden Roro Wedi Atmaja Melati Elok dengan NIM 18400501068. Pada video ini, saya akan mempresentasikan contoh praktik negosiasi dari alternatif penyelesaian sengketa. Kasus yang saya pakai adalah sengketa pembagian harta atas putusan nomor 0239 garing PDTG garing 2012 garing PABJB. Berikut adalah pokok perkara dari sengketa. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang. Baik, Bu, perkenalkan terlebih dahulu saya Agnes, saya kuasa hukum yang mewakili Bapak Sutoyo. Sebelumnya saya berterima kasih banyak untuk menyempatkan waktu berbincang dengan saya, Bu. Iya, Bu. Saya juga sebagai kuasa hukum yang mewakili Ibu Eka berterima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Wedia, Bu. Baik, Bu. Sebelumnya, Bu, untuk permasalahan klien yang sedang kita hadapi, apa sebaiknya kita tidak bicarakan dahulu, Bu, secara kekeluargaan? Apalagi mengingat Bapak Sutoyo dan Ibu Eka dulu adalah sepasang suami istri, Bu. Ya, walaupun mereka pernah menjadi sepasang suami istri, klien saya dan Bapak Sutoyo ini kan berpisahnya dengan cara yang kurang baik, Bu. Jadi saya merasa, dan klien saya pun merasa kalaupun bertemu, pembicaraannya tidak akan berjalan dengan lancar. Kan kita belum mencobanya ya, Bu. Kita tidak akan tahu hasilnya juga, Bu, kalau sebelum mencoba. Saya sarankan lebih baik untuk dicoba dulu, Bu, secara kekeluargaan ngomong baik-baik, Bu. Dibicarakan dengan baik-baik. Ya, terima kasih atas sarannya, Bu. Tapi sebelum saya bertemu dengan Ibu saat ini, saya sudah membicarakan dengan klien saya terlebih dahulu, dan klien saya menyatakan bahwa beliau tidak akan mencabut gugatan semudah itu, Bu. Lagi pula kalau dibicarakan secara pribadi, beliau merasa pembagian hartanya tidak akan dilakukan dengan adil dan dengan baik oleh Oh, dari pihak Bapak Sutoyo sendiri. Oh, bukan begitu, Bu. Kita bisa bicarakan untuk pembagian hartanya supaya lebih adil bagi kedua pihak. Lagi pula klien Ibu dan klien saya juga sudah bercerai dengan lama, dan sampai saat ini kredit rumah dan biaya maintenance rumah pun masih klien saya yang bayar, Bu. Kemudian saya juga dengar dari klien saya bahwa beliau bercerai dengan istrinya, Ibu Eka, karena perselingkuhan. Jadi saya rasa kalau kita bisa bicarakan hal ini secara pribadi dengan baik-baik, kita bisa menemukan titik temu bagi kedua belah pihak yang lebih adil, Bu. Jadi saya merasa ini sudah keluar konteks ya, Bu, ya. Untuk alasan perceraian, saya rasa tidak perlu diungkit lagi dalam permasalahan ini. Karena perceraian antara Bapak Sutoyo sendiri dan antara Ibu Eka itu sudah selesai dan sudah berlangsung lama, jauh sebelum permasalahan ini. Dan sekarang yang kita bicarakan adalah tentang pembagian harta. Jadi saya rasa untuk alasan perceraian itu sudah tidak relevan ya, Bu, ya. Sudah bukan ranahnya lagi untuk dibicarakan. Bukan begitu juga, Bu. Bapak Sutoyo, klien saya saat itu sudah pernah menawarkan ke klien Ibu Eka yang saat itu masih menjadi istrinya, untuk memilih bercerai atau tetap bersama dengan Bapak Sutoyo. Tetapi Ibu Eka memilih untuk bercerai dan setuju untuk rumah dan lain-lainnya tidak akan diurusi kembali mereka berdua. Kok ini tiba-tiba mengajukan pembagian harta? Itu adalah yang saya bingungkan sampai saat ini, Bu. Iya, buktinya mana ya, Bu, ya, mengenai pembicaraan antara Bapak Sutoyo dan Ibu Eka, di mana klien saya setuju mengenai hal itu. Klien saya ini mengajukan gugatan juga sudah sesuai dengan koridor hukum dan sudah
sesuai dengan haknya, Bu, sebagai mantan istri. Jadi saya rasa tidak ada yang salah dalam hal itu. Memang pada saat kejadian Bapak Sutoyo tidak merekam kejadian Nah, tersebut. tidak ada buktinya kan, Bu, ya. Jadi bisa saja klien Ibu ini berbohong pada Bu Agnes. Loh, tidak mungkin berbohong dong, Bu. Ya, ini klien saya juga sudah menyiapkan surat akta rumah dan juga surat kredit bank. Jadi dari pihak kami pun semuanya sudah siap, sudah disiapkan dan kami siap untuk melanjutkan, Bu. Mohon maaf, Bu, ini yang berhubungan dengan bank itu seharusnya klien saya loh, Bu, bukan Ibu Eka, klien Ibu yang tidak memiliki surat-surat yang tadi Ibu sebutkan. Iya, untuk permasalahan surat-surat dan alat bukti itu klien saya sudah mendapatkannya secara sah ya, Bu, ya, dari pihak bank juga. Jadi saya rasa semuanya sudah sesuai dengan koridor hukum, Bu. Tapi rumah yang disengketakan ini belum lunas loh, Bu, kreditnya di bank. Jadi rumah dan tanah ini pun masih belum jadi milik Bapak Sutoyo, masih belum jadi milik klien saya. Seharusnya tidak bisa dong, Bu, buat dijadikan harta gono gini. Ya, kalau untuk hal itu, jadi biar majelis hakim saja ya, Bu, yang tentukan. Saya dan klien saya akan tetap melanjutkan gugatan, Bu. Jadi ini akan tetap kami lanjutkan dan saya rasa untuk pembicaraannya bisa cukup sampai di sini saja ya, Bu, ya. Karena antara kita pun tidak ada titik temu, Bu, dalam permasalahan ini. Berarti Ibu akan tetap melanjutkan gugatan, apa itu udah merupakan hasil final, Bu? Mengingat seperti yang kita sudah ketahui sejak lama, bahwa di persidangan pun memakan banyak waktu dan biaya, Bu. Kalau misalkan kita bisa negosiasikan dengan baik, waktu itu tidak diperlukan banyak-banyak dan biaya itu juga tidak perlu dihabiskan banyak-banyak, Bu. Jadi, ada win-win solution di antara kita, Bu, sehingga bisa lebih adil bagi kedua belah pihak, Bu. Iya, betul, Bu. Di sini kami akan tetap melanjutkan karena bisa kita lihat ya, Bu, ya, dari hubungan antara kedua klien kita pun tidak akur, Bu. Tidak baik hubungannya. Jadi kalaupun bertemu secara pribadi, saya rasa pertemuannya tidak akan berjalan dengan lancar dan pembagiannya tidak akan dapat dilakukan secara adil. Jadi win-win solution yang kita bicarakan di sini tidak akan dapat terjadi, Bu. Begitu. Oh, saya mengerti, Bu. Baik, Bu, kalau begitu. Iya. Jadi walau pembicaraan hari ini tidak menemukan titik temu, gagal, tapi tetap akan saya dokumentasikan ya, Bu, ya, supaya sah. Dan nanti akan saya kirimkan salinannya untuk Ibu. Begitu. Terima kasih ya, Bu Agnes, atas waktu yang telah diberikan kepada saya hari ini. Terima kasih juga Bu Wedia untuk waktu dan kesediaannya pada hari ini. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Demikian presentasi praktek negosiasi dari saya. Terima kasih.